Berarti menegaskan lagi, Ibu tidak pernah melakukan penganiayaan itu ya? Pernah, Pak. Saya tidak pernah. Isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat dipaksa harus mengakui perbuatannya memukuli anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani saat ditemui di kantor LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia Sultra, Selasa, 22 Oktober 2024. Polisi sebagai sorotan publik. Sedih sebetulnya. Tapi apa mau dikata, kita lagi-lagi didorong, diharuskan untuk percaya bahwa tetap lebih banyak polisi yang baik. Mari Mas, kita pompa stamina untuk yakin bahwa tetap jauh lebih banyak polisi yang baik. Walaupun kalau diminta untuk diangkakan berapa banyak polisi yang baik dan berapa banyak polisi yang tidak. Lewanas, udah subscribe belum? Kalau belum, awas lo ya. Jombret lo, hahaha. Berarti menegaskan lagi, Ibu tidak pernah melakukan penganiayaan itu ya? Pernah, Pak. Saya tidak pernah. Isak tangis guru Supriyani tak terbendung saat dipaksa harus mengakui perbuatannya memukuli anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan Supriyani saat ditemui di kantor LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia Sultra, Selasa, 22 Oktober 2024. Supriyani dibawa ke LBH HAMI oleh kuasa hukumnya setelah keluar dari lapas perempuan kelas 3 Kendari, usai ditangguhkan penahanannya oleh Kejari Konsel. Tampak guru Supriyani memakai hijab putih dengan baju bergaris hitam putih. Supriyani mengaku dirinya beberapa kali ditelepon penyidik Reskrim Polsek Baito untuk mengakui perbuatannya. Upaya itu agar Supriyani bisa berdamai dengan keluarga murid tersebut dan proses hukumnya tidak dilanjutkan. Saya ditelepon beberapa kali sama penyidik untuk diminta mengaku saja kalau bersalah, ungkapnya. Padahal ia sudah mengakui tidak pernah memukuli murid yang juga anak polisi di Polsek Baito tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, katanya. Ia mengaku sudah bertahun-tahun mengajar di SDN Baito dan baru kali ini mendapat kasus seperti itu. Saya sudah 16 tahun honor, baru kali ini dituduh seperti itu, ujarnya. Sebelumnya guru Supriyani sudah mendekam dalam tahanan lapas sepekan terakhir ini, sejak 16 Oktober 2024 lalu. Dia ditahan setelah pelimpahan tersangka dan barang bukti dari unit Reskrim Polsek Baito, Polres Konawe Selatan, ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Konsel, Provinsi Sultra. Guru yang sudah mengabdi 16 tahun sebagai honorer tersebut, menjadi tersangka selanjutnya terdakwa dengan tuduhan aniaya murid SD kelas 1 di sekolah dengan sapu ijuk. Dia dituduh menganiaya murid yang merupakan anak polisi, Aibda HW, atas laporan ibu korban atau istri HW yakni N ke Kepolisian Sektor Baito, pada Jumat 26 April 2024 lalu. Sementara, sidang perdana kasus ini dengan terdakwa guru Supriyani dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Kamis, 24 Oktober 2024. Jelang sidang, Majelis Hakim PN Andolo pun mengabulkan permohonan penangguhan penahanan. Berarti menegaskan lagi, Ibu tidak pernah melakukan penganiayaan itu ya? Pernah, Pak. Saya tidak pernah. Terkait ini Bu, kalau misalnya mengajar di SD 4 Baito itu sudah berapa lama? Sudah sekitar 16 tahun. Sudah 16 tahun ya, baru kali ini ada kasus seperti ini. Bu, Bang, mungkin Seorang guru honorer SD di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bernama Supriyani menjadi tersangka dan harus mendekam di penjara seusai dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Belakangan diketahui siswa tersebut adalah anak dari seorang polisi yang bertugas di Polsek Baito, Konawe Selatan, yakni Aibda WH. Peristiwa bermula ketika ibu siswa berinisial M, yakni N, menemukan bekas luka di paha bagian belakang sang anak pada Kamis 25 April. M mengatakan bahwa luka tersebut didapat karena dirinya jatuh saat sedang bersama sang ayah, Aibda WH, di sawah. Keesokan harinya, N mengonfirmasi luka tersebut kepada sang suami. Aibda WH terkejut dan langsung menanyakan pada sang anak mengenai luka tersebut. Barulah M mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh gurunya, Supriyani, menggunakan gagang sapu ijuk di sekolah pada Rabu 24 April. Aibda WH dan istrinya kemudian mengonfirmasi kejadian ini ke saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Mengetahui hal ini, Aibda WH dan istrinya langsung melaporkan kejadian ke Polsek Baito. Polisi kemudian melakukan mediasi dan mendatangkan pelaku dan pihak keluarga korban. Dalam proses mediasi ini muncul kabar bahwa Supriyani dimintai uang damai sebesar 50 juta rupiah.
Hal ini diungkapkan oleh penasihat hukum Guru Supriyani dari Lembaga Bantuan Hukum HAMI Konawe Selatan, Syamsuddin. Lantaran Supriyani tak bisa menyanggupi uang damai tersebut, kasus hukum ini kemudian bergulir hingga ia ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Adapun Supriyani sendiri menyatakan dirinya tidak pernah melakukan pemukulan pada murid tersebut. Kasus Supriyani ini kemudian menuai simpati dari rekan sesama guru di Konawe Selatan. Oh, dari Pak Desa. Ini siswa perwakilan itu atau beda? Waktu kejadian itu lagi di mana? Ada di kelas saya. Di kelas 16. Kelas saya kelas 1B, sedangkan dia ada di kelas 1A. Berarti Saya pernah ibu bertemu dengan korban ini. berarti menegaskan lagi ibu tidak pernah melakukan penganiayaan itu ya? Pernah Pak, saya tidak pernah. Terkait ini Bu, kalau misalnya mengajar di SD 4 Baito itu sudah berapa lama? Sudah sekitar 16 tahun. Sudah 16 tahun ya, baru kali ini ada kasus seperti ini. Bu, Bang, mungkin bagaimana Bang langkah hukumnya ke depan seperti apa? Iya, jadi tadi kan saya coba memanggil semua termasuk ibu ini, termasuk saksi-saksi bu guru yang sudah diperiksa ya. Kami mencoba untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kalau tadi kami sudah diskusikan, kami sudah bahas bahwa ini memang banyak kejanggalan. Dari dakwaan JPU kan kita sudah lihat bahwa dia mengatakan bahwa itu katanya dipukul pakai sapu satu kali ya. Ini kan bukan yang kami yang bilang, ini dakwaan dari jaksa dipukul satu kali. Tapi kemudian kita mencocokkan dengan apa yang menjadi bukti luka, itu menurut kita sangat janggal sekali. Apalagi ada ibu tadi, siapa? Siti Nur Aisyah. Itu Ibu Siti Nur Aisyah di tanggal 26, karena kan kejadiannya katanya tanggal 24, Ibu Siti Nur Aisyah yang melihat langsung juga luka itu. Dan dia secara spontan dia bilang bahwa luka ini bukan dia mengatakan bahwa luka ini melepuh, seperti melepuh. Nah, bukan dipukul. Jadi dia melihat langsung itu ibu guru. Karena mereka datang ke sekolah pada tanggal 26 dan itu anak dibuka celananya dan diperlihatkan lukanya itu. Oh, dari Pak Desa. Laporan itu tidak langsung naik sidik dia. Jadi 3 bulan itu dijadikan proses sidik itu untuk memberi ruang ke pihak pelaku dan korban untuk damai, mediasi. Tadi ada saya sampaikan teman-teman, ada kepala desa, kemudian ada dari mana Dinsos, dari kepala sekolah sendiri, suami korban juga, suami pelaku juga ikut, tapi tidak ada titik temu. Kalau sehubungan disampaikan tadi, ada saran dari Kota Polsek, ya kan? Karena di pertama itu waktu pertemuan pertama sebelum LP kontrak produktif, ketika itu sudah jadi LP, yang bersangkutan sudah mungkin bingung, ya kan? Sehingga ada upaya-upaya mungkin dari pihak sekolah yang ingin menamaikan, disampaikanlah oleh Kapolsek, sudah ini saja, didatangi saja, minta maaf baik-baik. Kalau dari awal minta maaf sebenarnya selesai, mau baik-baik, seperti itulah. Jadi tidak ada perintah, tidak ada paksaan oleh pihak Polsek ataupun orang tua korban ke pihak tersangka dari Bu Supriyani ataupun pihak sekolah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Suaminya mana? Sudah masuk sebentar. Kelasnya ternyata dia di hari H itu dia tidak mengajar. Kira saya itu tidak mengajar di tanggal itu. Sumpah. Kami pihak sekolah itu tidak membenarkan Pak kejadian di sekolah. Jadi kami dari pihak sekolah kejadian ini benar-benar kami tidak membenarkan. Ya. Setahunya di sekolah terjadi apa Pak? Setahunya di sekolah itu tidak ada kejadian, dan kejadian seperti ini tidak ada Pak.
Ibu Supri itu Pak, saya juga memang saya kenal itu sebelum saya jadi kepala sekolah di sana. Memang orangnya baik Pak. Jadi saya sama-sama sana itu memang dia itu guru yang rajin, ya, rajin. Kemudian bicara itu pun kecuali saya tanya. Jadi saya tanya kalau dia ngomong, makanya saya kaget tuh, kok bisa-bisa ada kejadian. Ada suaminya mana? Dia masuk sebentar. Kelasnya. Ternyata dia di hari H itu dia tidak mengajar. Kira saya itu tidak mengajar di tanggal itu. Jadi yang mengajar itu. Kami pihak sekolah itu tidak membenarkan Pak kejadian di sekolah. Suaranya. Ya. Jadi kami dari pihak sekolah kejadian ini benar-benar kami tidak membenarkan. Ya. Setahunya di sekolah terjadi apa Pak? Setahunya di sekolah itu tidak ada kejadian, dan kejadian seperti ini tidak ada Pak. Ibu Supri itu Pak, saya juga memang saya kenal itu sebelum saya jadi kepala sekolah di sana. Memang orangnya baik Pak. Jadi saya sama-sama sana itu memang dia itu guru yang rajin, ya, rajin. Kemudian bicara itu pun kecuali saya tanya. Jadi saya tanya kalau dia ngomong, makanya saya kaget tuh, kok bisa-bisa ada kejadian. Oh, dari YB. Sumpah. Langsung nilai. Sumpah saya merinding. Pak. Ada suaminya mana? Dia masuk sebentar. Kelasnya. Ternyata dia di hari H itu dia tidak mengajar. Kira saya itu tidak mengajar di tanggal itu. Jadi yang mengajar itu. Kami pihak sekolah itu tidak membenarkan Pak kejadian di sekolah. Suaranya. Ya. Jadi kami dari pihak sekolah kejadian ini benar-benar kami tidak membenarkan. Ya. Setahunya di sekolah terjadi apa Pak? Setahunya di sekolah itu tidak ada kejadian, dan kejadian seperti ini tidak ada Pak. Ibu Supri itu Pak, saya juga memang saya kenal itu sebelum saya jadi kepala sekolah di sana. Memang orangnya baik Pak. Jadi saya sama-sama sana itu memang dia itu guru yang rajin, ya, rajin. Kemudian bicara itu pun kecuali saya tanya. Jadi saya tanya kalau dia ngomong, makanya saya kaget tuh, kok bisa-bisa ada kejadian.
kita masuk dulu. Oh, dari YB. Itu langsung. Oh, dari YB. Itu langsung live. Agak suaminya mana? Hapus. Ternyata dia di hari H itu dia tidak mengajar. Kira saya itu tidak mengajar di tanggal itu. Jadi yang mengajar polisi sebagai sorotan publik. Sedih sebetulnya. Tapi apa mau dikata, kita lagi-lagi didorong, diharuskan untuk percaya bahwa tetap lebih banyak polisi yang baik. Mari Mas kita pompa stamina untuk yakin bahwa tetap jauh lebih banyak polisi yang baik. Walaupun kalau diminta untuk diangkakan berapa banyak polisi yang baik dan berapa banyak polisi yang tidak baik, saya pikir kita juga tidak sanggup untuk menyodorkan angka itu.